السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa kita itu hendaknya setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaan kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya tugasnya para nabi, para rasul, atau ustadz barangkali, ya. Tapi kesetiaan kepada Allah Ta'ala itu umum kepada semua orang beriman, ya. Bukan karena kalau dia itu ustadz, ya memang itu kan seharusnya, tapi bukan menjadi, ya. Kalau saya bukan ustadz, jadi saya tidak perlu setia. Apa begitu saya balik pertanyaannya? Gitu ya. Maksudnya dokter. Betul, dokter itu dia harus sehat ya, karena dia ngerti kesehatan. Kalau bukan dokter, jadi kalau bukan dokter boleh sakit. Tidak, bukan dokter pun juga harus sehat. Dokter juga sakit loh. Ya, dokter juga sakit. Nah, bukan dokter ya sehat ya bisa. Bukan soal ilmu kesehatan, tetapi dia bisa tidak menjaga kesehatan lah, gitu ya. Bukan soal dia tahu ilmunya, tetapi melaksanakan apa tidak ilmu yang dia miliki itu. Bukan soal ilmunya lah. Begitu juga dengan agama. Agama itu bukan soal ilmunya, tapi apakah dia melaksanakan isi agama ini, yaitu loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukurannya iman, gitu ya. Ukuran iman itu loyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya dalam sebuah keluarga misalnya, ada yang jadi ustadz misalnya. Jadi karena Anda ustadz, Anda mesti lebih berbakti kepada orang tua Anda. Lah yang bukan ustadz, tidak berbakti. Ya tidak bisa tuh. Begitu ya, ukurannya bukan Anda kan ustadz, Anda ngerti agama, jadi Anda mesti berbakti. Bukan ustadz, tidak berbakti, apa begitu? Ya tidak, bukan ukurannya. Begitu ya, Anda ustadz ya, karena Anda ustadz, Anda yang banyak zikir, beribadah, doakan kita yang lihat bola, begitu? Ya enggak. Ya. Anda yang sholat malam, saya lihat bola. Karena kan ustadz, saya kan bukan ustadz, jadi Anda sholat malam mendoakan yang lainnya, tidak bisa. Anda berdoa, saya berdoa. Anda berbuat baik, saya berbuat baik. Nanti rahmatnya turun kepada semuanya loh, begitu. Tidak bisa agama ini hanya dibebankan, diharuskan kepada orang yang ngerti agama. Semuanya karena kebutuhan akan rahmatnya Allah Ta'ala itu sama dengan kesehatan. Kalau itu kan dokter, jadi dia itu kalau makan jaga makannya. Kalau yang bukan dokter semuanya dimakan, ngamar akhirnya. Tidak bisa, tidak boleh. Jadi orang itu mesti melakukan hal yang sama, ada aturan yang sama.
baik duniawi maupun akhirat itu sama. Aturan dunia dan aturan akhirat itu sama. Bukan lalu kamu harus begini dan kamu tidak perlu, tak bisa. Yang butuh selamat dunia ini semuanya, yang butuh selamat akhirat juga semuanya. Sehingga peraturan kepada satu juga berlaku kepada semua orang. Jadi kalau ada orang misalnya dia taat beribadah, loh, yang lainnya mesti taat. Kalau ada yang satu misalnya ngerti kesehatan, semua yang lainnya juga harus ngerti kesehatan. Jangan kamu yang belajar ya, yang belajar jadi orang sehat, jadi saya tidak sehat, loh, ya tidak bisa. Akhirnya saya di rumah misalnya karena tidak ngerti kesehatan, saya sakit, kemudian menulari yang lainnya, loh, tidak bisa. Anda harus menjaga kesehatan. Buat apa saya menjaga kesehatan kalau Anda sakit? Nah, saya sudah jaga kesehatan, sudah sehat saya. Anda tidak jaga, Anda sakit, Anda menulari saya. Berarti Anda merugikan saya, toh? Nah, begitu loh logikanya. Begitu ya. Jadi tidak bisa lalu sebagian masyarakat bertakwa lalu membiarkan lainnya tidak bertakwa, loh. Tidak bisa. Satu bertakwa, yang lainnya juga harus bertakwa. Nah, menjadi saling namanya, menjadi saling mengingatkan. Bukan berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa. Yang satu seperti Nabi SAW gambarkan orang yang di masyarakat itu seperti orang yang di atas kapal. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas kalau perlu air dia ke bawah. Yang di bawah kalau perlu air dia ke atas. Minta air tawar yang di atas. Wah, yang di bawah berkata, wah kalau kita minta air terus nanti merepotkan yang di atas. Begini saja kita lubangi kapal ini, langsung muncrat airnya. Loh. Langsung muncrat airnya terus tenggelam kapalnya. Gitu ya. Jadi tidak bisa di masyarakat ini kita taat kepada Allah Ta'ala itu parsial. Nah, ada sebagian orang bertakwa, ada yang tidak. Tidak bisa. Harus semuanya harus gitu ya, bertakwa. Gitu ya. Semuanya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, Allah Ta'ala mengatakan bahwa berpegang kepada Allah Ta'ala itu jami'an, bukan sebagian saja. Nah, tidak bisa. Jadi jangan lalu kita di dunia ini mengurangi, nah, gitu ya, mengurangi ketakwaan, tidak meningkatkan ketakwaan. Jangan. Semakin kita bertakwa, semakin Allah Ta'ala nantinya akan memberi. Nah, nantinya akan memberi. Apa yang kita kerjakan itu tabungan. Apa yang kita kerjakan berupa kebaikan itu tabungan. Nanti Allah Ta'ala membayar. Yang menilai perbuatan kita dan membayarnya itu Allah Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu dinilai Allah Ta'ala. Bayarnya tidak lama-lama di akhirat, sekarang dibayar sama Allah Ta'ala. Gitu ya, bukan nanti itu. Begitu ya, sekarang dibayar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dibayar Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Siapa yang bertakwa Allah Ta'ala ngasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, begitu ya. Dari arah dengan cara dan jumlah yang fantastis. Caranya mudah, jumlahnya fantastis. Tetapi itu semua bergantung pada keyakinan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu minta diyakini. Gitu ya. Minta diyakini. Sama dengan kita masuk ke dokter misalnya. Ya, gitu ya. Saya ini dokter ya, terpaksa ke sini karena di sini tempat lain tidak ada dokter. Nah, ya tempat lain ada dokter, ya saya ke sana, tidak ke sini. Anda tidak sudah dikasih obat, dikasih racun Anda ini. Gitu ya. Mestinya kan bagaimana dokter, saya ini sudah cari kemana-mana dokter, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya. Jadi saya berharap misalnya, kan lumayan dokternya merasa dipuji dan sebagainya. Nah, begitu ya. Tapi kalau ya bagaimana ya, saya ini sebenarnya malas ke sini ini. Nah, saya ini disuruh orang banyak kok dong. Begitu ya. Atau saya ini sebenarnya itu ya karena tidak ada dokter apa, jadi saya terpaksa ke sini. Ya tidak bisa. Tak boleh begitu itu. Nah, kita kepada Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala tidak bisa ditipu. Kucing tidak bisa ditipu. Nah, gitu ya. Apalagi anak bayi misalnya, apalagi manusia dewasa, apalagi Allah Ta'ala, tidak bisa ditipu. Itu gitu ya. Gertak betul suara hati itu gelombang yang tidak bisa ditipu. Nah, semuanya itu gelombang itu ada. Dan Allah Ta'ala merasakan, mengetahui. Kalau kita tidak yakin kepada Allah Ta'ala ya begitu ya. Nah, bukti keyakinan kita itu
terimplementasi dalam perbuatan kita. Gitu ya, kelihatan gitu ya. Dari perbuatan kita itu kelihatan kalau kita yakin kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Gitu. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ayat lain ditambahkan wal mu'minun. Ada 2 ayat. Surat At-Taubah ada 2 ayat. Gitu ya. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa saturadduna ilal alimul ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Silakan kalian berbuat. Nanti Allah Ta'ala dan Rasulnya melihat dan dikembalikan kepada Allah Ta'ala nanti di hari kiamat bagaimana hasilnya. Ayat lain mengatakan faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ada tambahan wal mu'minun dan orang-orang beriman. Kerjakan, nanti Allah Ta'ala yang melihat. Ada perbuatan yang orang tidak melihat, Allah Ta'ala yang melihat. Nanti Nabi juga tahu dan orang beriman pun nanti juga akhirnya mengetahuinya. Perbuatan. Oleh karenanya di sini pada ayat 23 dari surat At-Taubah Allah Ta'ala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian itu sebagai wali, sebagai orang yang kita percaya, orang yang kita harapkan perlindungannya, dukungannya dan sebagainya. Tidak boleh. Inistahabul kufra al iman. Kalau mereka itu lebih menyukai kekafiran daripada iman. Artinya kalian tidak boleh bersandar kepada orang yang tidak bersandar kepada Allah Ta'ala. Begitu loh maksudnya. Jangan bersandar kepada orang yang tidak yakin pada Allah Ta'ala lah. Kita itu tidak yakin pada Allah Ta'ala sudah salah. Tapi mungkin itu tidak kelihatan kalau kita tidak bersandar kepada manusia. Tapi lebih hebatnya lagi bersandar kepada manusia. Oh, hati-hati. Hati-hati. Nabi Yusuf waktu dia itu ditanya oleh 2 orang yang masuk penjara, yang satu berkata saya melihat ada roti di atas kepala saya lalu didatangi burung dan burung itu mencocoki roti di kepala saya. Yang satu yang berkata ini asiru khamr, saya menuangkan khamr anggur lah. Kepada yang dicocoki oleh burung, dia berkata nanti kamu akan digantung dan nanti kepalamu akan dicocoki oleh burung. Dan kepada yang menuangkan khamr, nanti kamu juga kerjanya menuangkan khamr. Lepas dari penjara kamu akan menuangkan khamr. Lah kepada yang selamat, Nabi berkata udzkurni inda rabbik. Tolong ya sebutkan nama saya pada jeraganmu. Fa'ansallahu dzikra rabbih. Allah Ta'ala menjadikan dia lupa menyebutkan nama Nabi Yusuf pada jeragannya. Lupa lah. Kata falabitha fi sijni bid'a sinin. Akhirnya ya tetap di penjara beberapa tahun. Kemudian nanti setelah raja itu bermimpi yang mimpinya tidak bisa ditafsirkan oleh para tokohnya, baru bertanya kepada Nabi Yusuf. Baru dia bertanya kepada Nabi Yusuf. Baru Nabi Yusuf memberikan penjelasan dari mimpi tadi. Begitu ya. Andaikan orang itu ingat. Kemudian disampaikan kepada raja. Kemudian raja mengeluarkan Nabi Yusuf. Berarti ada gunanya minta tolong sama manusia. Kemuliaan? Bukan mulia itu. Berarti Nabi Yusuf keluar karena dikasihani. Begitu ya. Tapi kalau yang kedua tidak. Dia keluar dari penjara karena dia mampu menakwilkan mimpi. Ini profesional namanya, profesional. Jadi dia keluar dari penjara dengan cara yang mulia. Begitu ya. Mulia. Tidak itu saja. Waktu datang pegawainya raja mau mengeluarkan dia dari penjara, gitu ya. Kamu tanyakan kepada orang perempuan, gitu ya. Ma balun niswatil lati qata'na aydiyahunna. Dia langsung keluar dia. Itu tanyakan kepada perempuan-perempuan itu. Kok motong tangannya kenapa? Ya karena lihat kamu wahai Yusuf. Berarti kan karena mereka bukan karena saya. Begitu ya. Mereka yang salah kok saya yang dipenjara. Loh ya apa sih? Jadi bagaimana? Gitu ya. Baru
Setelah istrinya menyatakan bahwa Nabi Yusuf itu orang baik, Nabi Yusuf keluar dari penjara dalam keadaan sebagai orang mulia. Jadi dia pejabatnya. Nah, gitu ya. Jadi dia gitu ya. Innakal ladainya makinun amin. Nah, gitu ya. Kamu sekarang punya tempat yang kokoh, kedudukan pejabat yang kuat. Nah, gitu ya. Kamu sekarang punya kedudukan yang kuat di tempat saya. Lah, ini kecerdasan namanya, kecerdasan beriman itu. Kecerdasan iman. Nabi Yusuf menunjukkan kepada kita, ngajari pada kita, ini loh pinternya orang beriman. Ya begini nih pinternya orang beriman itu. Bukan asal minta tolong sama orang. Tidak. Salah minta tolong sama orang tuh. Diajari Subhanahu wa taala. Diajari Allah Taala, diatur. Karena Allah Taala itu gitu ya. Allahu latifun bi'ibadi. Allah Taala itu halus Allah Taala. Aturannya halus, tidak begitu halusnya peraturannya sampai seperti tidak ada peraturan. Gitu ya. Dari halusnya peraturan sampai seperti tidak ada aturan. Dari begitu halusnya. Nah, yarzuqu man yasha. Ya, Allah latif bi'ibadi yarzuqu man yasha. Allah Taala ngasih rezeki kepada saya dikehendaki. Wa huwal qawiyul aziz. Allah Taala itu qawi, bukan Razzaq, bukan. Tidak tepat kalau ketemu Razzaq, tidak tepat. Tidak cocok. Gitu ya. Kalau ketemu Razzaq tidak cocok. Padahal katanya kan sudah itu tidak. Al-Qawi Al-Aziz, kuat Allah Ta'ala itu, dan dia mulia lah. Jadi kita itu hidup itu perlu kekuatan dan perlu kemuliaan. Nah, begitu loh. Kita tuh perlu kekuatan, perlu kemuliaan. Yang keduanya ini dimiliki oleh Allah Ta'ala lah. Begitu ya. Yang keduanya dimiliki oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kepingin kuat, Allah Ta'ala. Kepingin mulia, Allah Ta'ala loh. Begitu ya. Allah Ta'ala yang punya kekuatan. Manusia itu dititipi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dititipi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Manusia itu dititipi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kagum dengan kekuatannya manusia. Manusia itu masih butuh dokter kok. Butuh psikiater. Gitu ya. Psikiater itu perlu psikiater. Ahli jiwa perlu ahli jiwa dia. Karena sudah capek ngatasi orang yang sampel-sampel itu, dia perlu dokter jiwa yang lainnya dia. Nah, begitu. Dokter perlu dokter. Kalau Allah Ta'ala tidak perlu siapapun, tidak perlu apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tidak perlu pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Begitu ya. Allah Ta'ala tidak perlu pujian. Yang perlu pujiannya Allah Ta'ala itu kita. Dengan kita muji Allah Ta'ala, yang mulia kita, bukan Allah Ta'ala. Gitu. Kalau kita muji Allah Ta'ala, yang mulia itu kita, bukan Allah Ta'ala. Kalau kita muji Nabi, yang mulia itu kita, bukan Nabi. Nabi itu sudah mulia. Tidak usah dipuji, sudah mulia Nabi itu. Nah, begitu ya. Tidak usah dipuji, sudah mulia. Tapi kita muji dia agar kita mulia loh, begitu loh. Nah, kita muji Allah Ta'ala agar kita mulia loh. Begitu ya. Itu proses yang Allah Ta'ala sudah jelaskan agar kita jadi mulia. Jalan-jalan kemuliaan itu sudah Allah Ta'ala gariskan. Nah, jangan kita bersandar kepada manusia. Meskipun manusia itu baik, beriman, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi manusianya itu kafir loh, tidak boleh. Begitu ya. Itu parah itu. Nah, wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang mengerjakan hal semacam itu, maka mereka itu orang zalim, orang yang sudah tahu bahwa yang memiliki kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita camkan. Ini penting kita camkan. Gitu ya. Ini penting kita camkan. Kalau kita kepingin pertolongan Allah Ta'ala itu datang, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Kalau kita kepingin yakin kepada Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala itu datang kepada kita. Sahabat itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala nolong kalian di Badar wa antum adillah. Kalian itu secara penampakan adillah, terhina. Nah, mulia hatinya, tapi penampakan ya terhina. Gitu ya, hina. Orang kan ngukur yang kelihatan mata, katon. Nah, orang tidak ngukur dalam hati, yang ngukur dalam hati Allah Ta'ala. Tapi kalian ditolong oleh Subhanahu wa Ta'ala karena kalian memuliakan Allah Ta'ala. Nah, menghadapi pasukan Quraisy, jumlahnya banyak.
senjatanya banyak, makanannya banyak, segalanya banyak, kalian ditolong Subhanahu wa taala. Begitu loh. Jadi kalau kita itu memuliakan Allah taala, kita akan jadi mulia. Nah, makanya agama ini mengajarkan kita jadi mulia. Caranya muliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibnu Katsir membawa sebuah hadis dari Imam Ahmad, dari Abu Dawud, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'ainah." Nah, kalau kalian itu sudah berdagang dengan riba, wa akhadtum aznabal ibil, kalian ngikuti sapi atau unta atau kambing atau ternak atau dunia yang penting, ngikuti dunia, wa raditum bizar', kalian senang melihat ladang, sawah, tambak dan sebagainya, ridho, ini enak ini, ya ini betul inilah, gitu ya. Wa taraktum al jihad, lah ini yang penting, ini yang penting. Nah, jadi tidak salah kalau orang itu misalnya punya pekerjaan, gitu, bukan riba, gitu ya, bukan riba, ya kan ada kerjaan. Yang salah itu taraktumul jihad, loh itu salah lah, tidak boleh, bukan soal berdagang, cari rezeki, tidak. Yang salah itu karena cari rezeki meninggalkan jihad, itu tidak boleh lah. Begitu ya, repot tak bisa ke masjid lah, repot tak bisa pengajian, gitu ya. Kalau ustaz kan tidak punya apa-apa, gitu ya. Jadi dia ada waktu ke masjid. Anda kan ngerti handphone saya ini berapa jumlahnya, begitu ya. Anda tidak ngerti tak kartu ATM saya, lihat saya bukakan, oh banyak, ustaz itu punya KTP saja, ustaz itu tidak punya apa-apa, begitu ya. Yang dia ada waktu ke masjid, Anda ini ngerti lah. Saya itu jangankan mau ke masjid, mendengarkan rekaman tidak sempat kok saya itulah. Kalau bola, sempat. Jam 2, jam berapa pun pemainnya tidak main, saya lihat TV lah. Gitu ya, pemainnya capek, saya lihat TV lah. Begitu ya, pokoknya jangan ingat Allah Ta'ala. Nah, kalau melupakan Allah Ta'ala siap, kalau ingat tidak, hati-hati. Nabi mengancam loh ya, sallallahu alaikum dzullan, Allah Ta'ala meletakkan kehinaan pada kita, terhina kita. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, tidak akan tercabut kecuali kalau kalian kembali kepada agama kalian. Begitu, hati-hati. Begitu ya, hati-hati. Allah Ta'ala itu tahu siapa kita. Allah Ta'ala tahu kita dijaga oleh Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu menjaga hambanya, kata Rasulullah SAW, sebagaimana seseorang menjaga lukanya dari kena air, dijaga oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dibenci, tidak, karena dijaga lah. Begitu ya. Kalau kita itu sudah oleh Allah Ta'ala dunia ini dibuka, terus saya sallam, ma akhsha lakumul faqr, saya tidak takut kalian melarat, walakin akhsha an tubsatu alaikum dunia, yang saya khawatirkan kalau kita dibuka dunia ini, fatanafasu fiha, balapan, gitu ya, balapan, gitu ya. Masjidnya tidak ada kuncinya, tidak ada pintunya, tidak ada yang jaga, gitu ya. Mau masjid silakan, ada yang jaga, sudah punya toko. Yang biasa azan tidak ada, sudah punya sawah di desa dia, sudah punya ladang, tidak ada sempat, tidak ada orang sholat. Fatuhliku kama halaka man kana qablakum, kalian akan binasa lah. Begitu. Jadi Allah Ta'ala itu tahu kita itu diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan nikmatnya Allah Ta'ala. Begitu ya. Kalau hewan tidak bisa merasakan seperti kita. Hewan tidak punya freezer, kita punya freezer. Itu ada isinya ini segala macam lah. Hewan tidak ada, sudah itu makanannya. Kita punya ini, punya itu. Hewan tidak punya kartu ATM. Gitu ya. Hewan tidak punya investasi, tidak ada. Hewan tidak perlu emas. Gitu ya. Kalau kita, gitu ya. Hewan tidak ngerti apa itu minyak, tidak ngerti dia. Gitu ya. Kalau kita ngerti, kita diciptakan Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan nikmatnya Allah Ta'ala. Hewan tidak bisa, jin pun tidak akan bisa. Mana jin bisa buat pesawat? Tidak bisa. Begitu ya, jin tidak bisa buat pesawat. Gitu ya. Katanya jin, ada apa saya pakai pesawat, terbang saja saya ke sana kemarin. Begitu ya, manusia tidak duduk di pesawat dia. Ada apa khusus terbang? Tidak mau terbang manusia, duduk di pesawat dia. Gitu ya. Kalau jin terbang, itu capek, enak duduk di pesawat beginilah, dirasakan. Begitu ya.
Dirasakan manusia itu begitu, merasakan nikmatnya Allah Taala. Jin tidak banyak merasakan. Kalau kita merasakan. Nah, begitu ya. Kita haus kekuasaan. Mana ada jin ada pemilu? Tidak ada. Gitu ya. Tidak ada pemilu jin itu. Tidak ada yang kepingin berkuasa. Manusia, loh, kalau berkuasa itu mau apa sih? Gitu ya. Kok ribut semua mau jadi presiden itu kalau berkuasa itu mau apa? Begitu ya. Oh, kalau saya mau berkuasa, saya mau dipuji orang banyak. Ya sudah, sekarang saya puji Anda, selesai. Kalau perlu nyewa orang buat muji misalnya. Begitu ya. Oh enggak, kalau saya itu mau jadi penguasa, saya mau ngatur rezekinya orang. Rezekinya orang bukan di tangan presiden, di tangan Allah Ta'ala. Mau enggak dia yang ngatur rezekinya manusia itu Allah Ta'ala, bukan kepala negara. Gitu ya. Manusia rezekinya tambah atau berkurang bukan karena kepala negara, karena manusia itu sendiri, bukan karena Allah Ta'ala lah. Jadi ada apa ribut semua lah. Gitu ya. Seperti mau ada apa begitu. Begitu ya, ada apa? Begitu ya. Itulah karena manusia tidak bisa merasakan kemuliaannya Allah Ta'ala. Jadi dia kepingin dimuliakan oleh manusia. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu senang dia dipertuhankan. Begitu ya, punya materi. Ya. Begitu ya, dia senang. Padahal sebenarnya kalau dia masuk Islam, itu tidak hilang materi itu. Masa Musa minta, Fir'aun, kamu sekarang ya, dia boleh jadi Fir'aun. Ya, dia jadi Fir'aun dia. Tapi kan hartanya tetap miliknya dia. Masa ini harta mesti diserahkan kepada Bani Israel? Nah, begitu ya. Apakah begitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Akhirnya waktu dia tenggelam, Bani Israel sempat meminjam hartanya orang Mesir. Hartanya orang Mesir diringkes oleh Bani Israel. Waktu tenggelam sudah punya emas mereka. Nah, dari emas itu mereka buat patung anak sapi itu. Itu emasnya orang Mesir. Begitu, bukan orang Bani Israel, patung itu emasnya orang Mesir. Nah, begitu ya. Qarun. Oh, kalau Qarun fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Nah, kami tenggelamkan dia dan rumahnya seluruh hartanya masuk ke dalam tanah. Hilang. Nah, itu Qarun. Tidak ada gunanya. Gitu ya, tidak ada gunanya lah, gitu ya. Ya, tidak ada gunanya. Kalau memang itu semua hanya sekedar untuk menumbuhkan rasa, saya merasa mulia, ya sudah merasa saja. Nah, lain dengan perut. Perut itu tidak bisa, kalau lapar merasa kenyang harus dikasih makan. Nah, mau seberapa sih? Nah, mau seberapa dikasih makan perut ini? Begitu ya, mau seberapa lah? Ada apa? Atau saya mau punya baju 2 lemari misalnya. Nah, kasihan pembantunya ini terikat terus setiap hari. Nah, bajunya setiap jam ganti misalnya. Bajunya setiap jam ganti, setiap jam ganti. Ya, nyetrika terus pembantunya lah. Ya, atau bayar penatu ya habis uangnya buat bayar. Atau apa? Begitu ya. Jadi orang itu mesti pragmatis, logis, proporsional. Jangan orang itu berpikir tanpa ukuran. Itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu tidak kenal ukuran. Hawa nafsu tidak mau dibatasi dia. Gitu ya. Hawa nafsu tidak mau dibatasi. Itulah hawa nafsu. Kalau akal pakai batas. Gitu ya. Perlunya seberapa loh. Begitu ya. Kalau hawa nafsu tidak pakai batas. Gitu ya. Tidak mau dibatasi sebanyak mungkin. Yang dia sebenarnya tidak membutuhkan itu. Nah, Allah Ta'ala memperinci kemudian pada ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Katakan kalau sekiranya orang tua kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, gitu ya. Wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan harta yang kalian khawatirkan nanti bisa hilang. Nah, gitu ya. Wa masakin tarzawnaha, dan tempat-tempat yang kalian ridhoi. Nah, itu ini masakin ya, masakin tempat-tempat yang kalian ridhoi. Nah, ini saya cocok dengan tempat seperti ya, ini rumah yang saya dambakan. Ya ini rumah yang besar dan sebagainya, yang lantainya, lampunya lah, begitu ya, kamar mandinya dan sebagainya lah. Tidak ada kerannya, tidak pakai keran. Keran itu orang biasa. Kita tinggal letakkan begini keluar airnya. Begitu. Wastafel yang mahal itu letakkan tangan keluar airnya lah. Begitu ya. Kalau cetek-cetek, putar-putar, itu orang itu ustaz biasa lah. Begitu ya. Tapi kalau letakkan tangannya begini lah. Begitu ya.
pakai masuk rumah tidak pakai tok-tok, pakai face recognition, wah misalnya, wah oh ya silahkan. Begitu ya, pakai sidik jari dan sebagainya. Lah kalau tok-tok itu rumahnya ustadz itu. Begitu ya, pakai bel, pakai tok-tok rumahnya ustadz lah. Begitu ya, biasa saja. Nah, atau kalau yang wah lapor dulu. Gitu ya, lapor dulu. Gitu ya, Pak ini ada orang mau cari Bapak. Siapa? Nah, oh jangan boleh bilang tidak ada lah. Lapor di gate sana. Gitu ya, ada gate-nya kampungnya. Namanya klaster terbatas rumahnya, tidak banyak-banyak. Gitu ya, tidak boleh dikageti. Nah, gitu ya. Kalau kita kan tidak bisa kaget kita. Nah, begitu ya, tidak bisa kaget kan enak. Gitu ya. Yang lain itu kan yang suka kaget. Lalu kita kan tidak door, tidak apa-apa. Gitu ya. Ada orang jalan di atas rumah kita, mau diambil apa? Ada apa? Nah, gitu ya. Kalau orang kaya ada gelodakan, wah apa itu? Ada apa itu? Lah, gitu ada apa? Nah, anu kucing Pak, kok bisa masuk sini kucingnya? Nah, begitu ya. Ini kan tempat sudah diamankan. Nah, begitu ya, tidak bisa. Nah, misalnya ketakutan, kalau kita biarkan aja. Mau ada apa, enak, gitu ya. Tidurnya lama, begitu ya. Tidurnya lama, bisa ngorok segala mimpi bisa milih dia, lah, gitu ya. Mimpi mau mimpi apa bisa dia, lah, begitu, enak, gitu ya. Lalu sebelum subuh bangun, bisa sholat malam. Kok bisa bangun ya? Yang dimakan tidak banyak, bisa bangun dah. Tapi kalau kasurnya wah, tenggelam begini, tidak bisa bangun dia. Gitu ya. Lihat Nabi, malam bangun dia. Gitu ya, malam bangun, sholat, pakai Quran, pakai Quran, hafal. Kok bisa begitu? Kok bisa hafal? Jiwanya tenang. Orang itu kalau jiwanya tenang, akalnya sempurna. Begitu ya, tidak suka tidak pekun dia, karena jiwanya tenang, semuanya di kepalanya. Nah, begitu ya, begitu jiwanya tidak tenang, gelisah, mikirnya tidak karu-karuan. Gitu ya, kalau orang jiwanya tenang, dia milih apa yang mesti dipikir. Nah, tidak mau dia mikir sesuatu yang membuat jiwanya datang. Loh, kalau ada sesuatu yang masuk yang tidak baik, oh tidak, saya tidak mau mikir itu. Nah, saya tidak mau gelisah. Nah, begitu ya, tidak mau gelisah saya tidak mau gelisah. Nah, ya Nabi SAW begitu ya, tidak ada masalah. Saya tidak mau gelisah. Jadi Quran hafal, Quran di kepalanya hafal. Perang bisa, perang megang pedang kuat tangannya. Berat loh pedang itu. Coba silakan megang pedang kuat. Nabi megang pedang. Begitu ya, tidak ada masalah. Bukan lalu kok berat ya, gitu ya. Iya berat, saya harus latihan bal-bal dulu saya mau perang. Tidak ada. Gitu ya, ada lah, bisa Nabi SAW. Dan sahabat lainnya juga begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya, kehilangan sekian pedang dia, karena dipukul patah pedang tadi, ambil pedang lain lah. Begitu ya, biasa megang pedang itu biasa, bukan sotil lah. Pedang pegang, itu orang laki itu megang pedang loh. Begitu ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas lah, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad, dua orang tokoh Ansor, yang satu tokoh Khazraj, yang satu tokoh Aus. Begitu ya. Dimana kalau dia menceritakan istrinya, tidak ada yang berani ngawin. Gitu ya. Sa'ad bin Ubadah, kalau dia menceritakan istrinya, tidak ada orang berani ngawin. Jadi hebatnya Sa'ad bin Ubadah lah. Begitu ada. Orangnya memang memang pantas, gitu ya. Memang pantas jadi pemimpin memang. Gitu ya. Orangnya itu memang pantas, gitu ya. Bukan lalu membuat tidak, memang orangnya pantas. Nah, jadi dia suruh perang, disuruh apa? Ada suatu kewibawaan yang kuat untuk mengalahkan jiwanya orang lain loh, begitu loh. Dimaksud mengalahkan itu mengalahkan jiwanya orang lain. Begitu ya, bukan badannya saja. Sebelum mengalahkan tubuhnya orang, ya mengalahkan jiwanya orang itu. Nah, kalau kita ketemu orang sudah gemeter, lah, orangnya hebat jadi. Ada kecoak lari lah, kecoaknya bilang saya mau lewat sini, kok ada yang ribut lah, nggak bisa lah. Begitu ya, itu orang perempuan, orang laki tidak boleh begitu. Nah, orang laki mesti punya jiwa yang kuat. Betul, gunanya untuk menopang jiwanya orang banyak loh. Nah, kalau dia jiwanya tidak kuat, akhirnya diatur orang lah. Begitu ya, diatur orang nanti disesatkan, marah. Nah, begitu ya, tokoh itu dikagumi karena dia jiwanya kuat. Nah, dikagumi oleh orang yang jiwanya lemah. Nah, begitu loh. Siapa yang salah? Ya dua-duanya salah. Ya gitu ya. Iya kalau yang diikuti orang soleh, orang alim,
Gitu, ngajak kepada kebenaran. Lah kalau orangnya ngawur bagaimana? Salah bagaimana? Loh, gitu ya, ya tidak tahu dia mereka ikuti saya loh. Salah. Kita ngikuti orang itu salah karena jiwa kita lemah. Harus jiwa kita kuat. Orang ngajari kita, ngatur kita. Loh, Anda alasannya ngatur saya kan apa dasarnya? Dasarnya apa? Oh, dasarnya begini begini begini. Oh iya, bisa diterima akal. Nah, benar bukan asal ngikuti, tidak. Nah, bukan asal ngikuti. Tapi karena saya tahu orang ini benar, ya saya ikuti. Gitu ya. Tapi kalau saya lihat orang ini tidak benar, ya tidak bisa. Sahabat itu waktu melihat Nabi SAW pada perang Badar, Badar itu nama sumur. Nabi berhenti di situ. Nabi berhenti agak jauh dari sumur. Salah seorang sahabat tanya, Rasulullah, kamu di sini nih karena ilham dari wahyu dari Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh berpindah, atau karena pendapat pribadi? Pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi, pindah sebelahnya sumur sambil perang sambil minum. Begitu loh. Perang sambil ini padang pasir ini. Orang butuh air, kehausan lah. Gitu ya. Jadi sahabat itu bicara. Nah, begitu ya. Yang disebut kemerdekaan itu waktu kita bisa berkata tidak. Nah, merdeka itu waktu kita bisa berkata tidak. Kalau ya, oh bukan merdeka. Oh iya, itu bukan merdeka namanya. Begitu kita bisa berkata tidak pada sesuatu yang tidak benar, ya itu merdeka namanya. Nah, kalau iya terus, oh itu pegawai itu. Tapi kalau sesama manusia kedudukannya sama, ya gitu ya. Loh ini kenapa? Nah, begitu ya, harus begini. Nggak bisa harus begini. Begitu. Ya. Allah Ta'ala mengatakan habail itu semua, orang tua, anak, istri, keluarga gitu ya, dan semuanya yang kalian itu lebih sukai gitu ya, lebih kalian sukai harta dan kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan rugi, dan tempat-tempat yang kalian ridhoi lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih fatarabbasu, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian sukai daripada jihad, fatarabbasu, tunggu, silakan kalian tunggu, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai kalian itu melihat, sampai Allah Ta'ala mendatangkan keputusannya. Hati-hati, jangan kita menganggap bahwa hal-hal yang kita sukai itu baik buat kita. Apa yang kita dapatkan berupa materi atau manusia dan sebagainya, itu semua miliknya Allah Ta'ala. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya orang itu mencintai keluarganya, mencintai hartanya, ya tidak ada salahnya. Nah, gitu ya. Yang salah itu kalau menggantikan, gitu ya. Cinta pada Allah digantikan oleh cinta kepada manusia, ya itu salah loh. Begitu ya, itu salah. Begitu ya. Tapi kalau bersamaan dalam arti ada saatnya saya mesti mencintai keluarga saya, berapa proporsinya? Nah, proporsinya tidak sampai menghilangkan cinta kepada Allah Ta'ala lah, begitu loh. Nah, begitu ya. Jadi dalam arti saya cinta kepada orang tua saya, kepada semua itu karena cinta saya kepada Allah Ta'ala. Saya cinta kepada orang tua saya ajari dia jadi orang baik. Saudara saya, anak saya, istri saya ajari jadi orang baik. Itu cinta pada Allah Ta'ala namanya. Nah, lalu harta saya gunakan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Itu cinta namanya. Nah, saya punya harta. Nanti harta ini kalau menghasilkan uang, ya saya pakai untuk kebaikan. Nah, begitu ya. Agama ini butuh uang loh. Agama ini perlu uang. Begitu ya. Nah, kalau orang cinta pada dunia, lalu hartanya tidak dia gunakan untuk agama, terus dari mana agama ini uangnya? Nah, nanti ada orang datang, Anda merusak orang beriman ya? Lah orang berimannya? Nah, begitu ya. Lah orang berimannya mana uangnya? Loh, uangnya dipakai untuk agama. Nah, kalau orang beriman uangnya dipakai untuk dunia, ya sama dengan orang kafir, ya sama saja. Tidak salah cintanya, tidak salah. Yang dicintai penggunaannya yang salah. Nah,
begitu ya, penggunaannya yang salah. Orang cinta pada keluarga ya sudah seharusnya, cinta kepada dunia ya sudah seharusnya. Tapi kalau itu menggantikan cinta pada Allah Ta'ala, salah. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu cinta kepada Allah Ta'ala dulu. Nanti cinta kepada Allah Ta'ala ngatur cinta kepada yang lainnya. Begitu ya. Nanti cinta pada Allah Ta'ala ngatur cinta kepada yang lainnya. Saya cinta kepada keluarga saya ajari agama. Saya suruh bangun malam, saya suruh bersedekah, saya suruh berzikir, baca Al-Quran. Saya punya harta dari Allah Ta'ala, saya pakai untuk agama ini. Begitu loh, itu bentuk cinta kepada agama ini, bentuk cinta kepada Allah Ta'ala loh. Jadi tidak salah, cintanya tidak salah, yang salah penggunaannya. Begitu ya, yang salah itu penggunaannya. Nah, kalau orang tidak menggunakan keluarganya untuk menghasilkan pahala, salah. Coba dia misalnya ngajari orang tuanya yang tidak beriman jadi beriman, dapat pahala dia. Yang tidak sholat jadi sholat, dapat pahala dia. Misalnya orang tuanya, saudaranya, istrinya, suaminya, anaknya tidak sholat, diajari sholat, dapat pahala dia. Diajari ngaji, dapat pahala dia. Diajari agama, dapat pahala dia. Nah, apalagi ngajari masyarakat, dapat pahala. Tapi ini semua perlu biaya ngajar masyarakat. Ya sudah, ini uangnya loh. Begitu loh. Begitu ya, ngajar ngaji misalnya perlu biaya. Begitu ya, ngajar ngaji perlu biaya lah. Dibelikan baju, belikan Quran. Kamu ya, kalau hafal begini saya kasih begini lah. Begitu ya, mau baca di Al-Quran untuk agama ini loh. Begitu ya, ini penting kita fahami. Begitu ya, hendaknya kita gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, selanjutkan pada ayat Allahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Ta'ala tidak ngasih petunjuk orang fasik. Pada ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Saya salah. Allah Ta'ala telah menolong kalian pada tempat-tempat yang begitu banyak. Gitu ya, di tempat-tempat yang begitu banyak. Misalnya pada waktu perang Badar, perang Uhud pada mulanya ditolong Allah Ta'ala. Tetapi wa yauma Hunain, pada waktu perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, waktu kalian itu kagum dengan jumlah kalian. Kenapa? Waktu itu mereka berkata, ada yang berkata, kami waktu Fathu Mekah jumlahnya sudah 10.000 orang. Oh, banyak loh. Gitu ya. Kami ada yang berkata, gitu ya, kami tidak akan dikalahkan hari ini karena jumlah 300 bisa mengalahkan 1.000. Loh. Gitu ya. 1.000 mengalahkan 3.000 atau 4.000. Gitu ya. Bukan 1.000 sebenarnya, 700 waktu perang Uhud itu 700 orang mengalahkan 3.000, 1 banding 4. Nah, pada mulanya menang karena mereka lalu tidak nurut Nabi, kalah, tapi menang pada mulanya. Begitu. Apa yang terjadi pada waktu Hunain? Suku Hawazin, suku Thaqif, ya, mereka waktu mendengar Nabi berkuasa di Mekah, mereka takut nanti kita diserang. Akhirnya mereka berkumpul memerangi Nabi. Nabi membawa sahabat yang jumlahnya banyak tadi. Tetapi Hawazin, suku Thaqif bisa memanah, pandai memanah. Begitu ya. Dan mereka membawa semua anggota keluarganya keluar untuk memerangi Nabi SAW. Kacau balau mereka, kacau balau. Sahabat loh ya, ada Nabi loh ini kelihatan Nabi loh ya, kelihatan Nabi, tapi kena kelihatan panah, semburat mereka, semburat. Nabi turun dari untanya, gitu ya, dari baglah, gitu ya, dari baglah itu di atasnya keledai, gitu ya. Lalu beliau berkata, ana Nabi, la kadib, ya, gitu ya. Lalu beliau meminta kepada Bilal untuk menjerit, memanggil, aina ashabu as-samurah. As-samurah itu pohon kalau di Jepang namanya samurai ya, samurai itu orangnya. Kalau di ini tidak, samurai itu sebuah pohon yang berduri, yang di situ Nabi membaiat sahabat di Hudaybiyah, membaiat. Aina ashabus samurai? Ada lagi di sini. Aina ashab surat Baqarah. Nah,
Begitu ya, yang dicari Nabi SAW itu yang saat semua orang lari, yang pertama dicari sekitar 1.500 orang yang pernah dibaiat di Hudaybiyah. Ada lagi yang istimewa, yang hafal surat Al-Baqarah. Loh, coba bikin apa itu survei, mana orang yang hafal Al-Baqarah. Coba lihat mana. Nah, bukan juz amma, bukan, itu kelas 1 SD itu. Surat Baqarah, waktu Nabi berperang dan semua sahabat lari, yang dicari Nabi orang yang hafal surat Al-Baqarah. Itu ukuran. Ukurannya seseorang itu pada hafal Al-Baqarah, bukan 30 juz, bukan. Nanti ada 30 juz istimewa. Nabi tidak minta banyak-banyak kok. Al-Baqarah saja 2 juz lebih sedikit. Begitu ya, 2 juz saja lebih sedikit. Begitu ya. Yang dicari Nabi SAW itu surat Al-Baqarah, yang hafal surat Al-Baqarah. Nanti di hari kiamat, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran menjadi 2 awan yang besar atau 2 burung yang besar yang menaungi siapa yang hafal 2 surat ini. Begitu ya, yang menaungi orang yang hafal 2 surat ini. Ya, kalau kita sekarang di dunia nunggu ada orang yang hafal Al-Baqarah, percuma, tidak usah nunggu, hafalkan saja. Begitu ya, baca saja, tidak ada ruginya orang baca Al-Quran itu, tidak ada ruginya. Orang baca Al-Quran itu tidak ada ruginya, gitu ya, tidak ada ruginya orang baca Al-Quran. Yang rugi yang tidak baca, saya beritahu. Ini bukan teori, pengalaman hidup. Yang rugi yang tidak baca. Begitu ya, baca Al-Baqarah, hafalkan. Nanti kita dilindungi, ditolong, gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hari kiamat, di dunia ini pertolongan itu tidak banyak pengaruhnya. Keselamatan tuh ada tapi tidak kelihatan. Nanti di akhirat baru kelihatan. Begitu ya, datang Al-Baqarah dan Ali Imran yang menaungi kita. Lihat Nabi SAW di sini. Cari orang yang hafal Al-Baqarah, yang berarti punya loyalitas yang terbesar loh, begitu loh. Begitu ya. Jadi tidak soro-soro, ya, tidak sulit, ya. Hafal Al-Baqarah, oh berarti orang ini kerjanya baca Quran, dihafalkan. Pakai kertas tidak ada. Artinya dia mesti ngaji terus, baca, begitu ya, mesti dia ucapkan terus. Bukan begini, bukan baca Al-Quran. Berarti dengan dia hafal Al-Baqarah, hatinya tenang, jiwanya tenang, badannya kuat, ada loyalitas, kuat jiwanya. Waktu Allah Nabi manggil, orang ini pasti datang. Yang tidak hafal, tidak datang, lari. 10.000 orang loh ya, 10.000 orang loh ini, bukan lebih 10.000 orang. Yang melindungi Nabi ya hanya sekitar 80 orang. Dari 10.000 orang loh ya. Begitu ya, dari 10.000 orang loh ini. Berapa divisi itu? Kalau divisi saja sudah banyak itu. Berapa divisi? 10.000 orang loh. Tidak gampang itu. Begitu ya. Tidak gampang, lari tinggal 80 orang, satu kompi. dari divisi katakan menjadi satu kompi loh, 80 orang yang melindungi Nabi SAW. Nabi cari mereka, lalu Nabi SAW kemudian beliau mengambil pasir dan beliau lemparkan kepada orang kafir. Syahadal wujuh, beliau lemparkan. Begitu ya. Dilemparkan, ya mukjizat. Kenapa lah orangnya lari ganti pasir yang berbuat, gitu ya. Sahabatnya lari, jadi yang mengalahkan orang kafir pasir, gitu ya. Yang mengalahkan orang kafir itu pasir, begitu ya. Falam tughni ankum syai'an, tidak ada gunanya, jumlahnya banyak. Wa dhaqat 'ala al-ardi bima rahabat, sempit dunia ini. Tsumma wallaitum mudbirin, kalian lari terbirit-birit. Nanti saya lanjutkan peperangan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah, gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.